Saudara-saudara, saya ingin mengajak kita untuk mewaspadai hidup ini. Setiap orang punya keinginan, tetapi sangat berbahaya kalau keinginan itu tidak terkendali. Dia akan menjadi keinginan yang liar, yang justru bisa menyesatkan, bahkan menyusahkan kita, mencelakakan kita. Keinginan, hati-hati Bapak Ibu. Salah satu keinginan yang tidak terpenuhi adalah menyebabkan namanya sengketa dan pertengkaran atau perkelahian. Saya ajak kita coba belajar dari Alkitab. Apa kata Alkitab tentang sengketa dan pertengkaran yang terhubung dengan hawa nafsu ataupun keinginan. Di dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat yang pertama, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Saudara, menarik bagi saya kenapa Alkitab harus mencatat hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu. Dalam Alkitab sebenarnya daging ini selalu diarahkan kepada yang namanya keinginan daging, hawa nafsu. Saudara-saudara, hawa nafsu dalam diri kita ini itu nggak terkendali. Dia berjuang dan bahkan menuntut untuk dipenuhi. Itulah yang membuat kita sebetulnya tanpa sadar kita sudah diperbudak oleh keinginan kita atau hawa nafsu kita. Yang mengakibatkan terjadinya sengketa, terjadinya perselisihan, terjadinya pertengkaran dengan sesama kita. Karena apa? Karena kita selalu ingin agar orang-orang bisa mendukung kita untuk pemenuhan keinginan kita. Dan ketika orang tidak mendukung kita, kita anggap orang itu salah. Maka terjadilah sengketa, terjadilah pertengkaran, terjadilah perselisihan. Dan hampir setiap orang itu pernah bertengkar atau berselisih. Alasannya kadang-kadang hanya karena keinginan yang tidak sejalan atau yang tidak terpenuhi. Nah, karena itulah Alkitab mengingatkan kita hari ini dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu. Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Saling berjuang dalam tubuhmu. Rasul Paulus sering mengatakan keinginan daging itu sifatnya selalu negatif, saudara. Enggak positif. Jadi kalau kita bicara keinginan, selalu arahnya itu arah yang negatif. Hawa nafsu. Nah, coba kita lihat di dalam ayat yang kedua, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi dan kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah, di sini Rasul Yakobus mengatakan sebenarnya kalau kamu punya keinginan, jangan keinginan kamu itu kamu arahkan pada orang-orang. Jangan kamu tuntut dari orang-orang, berdoa aja. Tapi sekaligus juga saudara tahu, ketika dikatakan berdoa, itu sekaligus untuk mencoba menilai apakah keinginan kita ini sejalan dengan keinginan Tuhan atau tidak. Tapi biasanya orang kalau punya keinginan yang dia tahu tidak sejalan dengan keinginan Tuhan, pasti nggak akan mendoakannya kepada Tuhan. Makanya dia berjuang untuk memenuhinya dengan kekuatannya. Dia berjuang seperti tadi, dalam tubuhnya, dia berjuang untuk memenuhinya. Ada yang menarik saudara, ketika saya coba belajar Alkitab ini, ternyata kata hawa nafsu ini, kata dasarnya itulah hedon. Atau yang dalam bahasa Yunani sebenarnya cara bacanya adalah haidonai dalam bahasa asli Alkitab. Jadi kalau sering kita dengar kata hedon itu sebenarnya bahasa Alkitab itu hawa nafsu. Gaya hidup hedon. Yang bisa terjemahkan sebagai apa? Sebagai kesenangan atau pleasure. Kesenangan, bersenang-senang dan sebagainya. Bisa juga terjemahkan keinginan untuk kesenangan atau kenikmatan sensual, kenikmatan yang sifatnya memenuhi keinginan-keinginan panca indera kita. Keinginan mata, keinginan telinga, keinginan mulut, perasa dan sebagainya.
Nah, saudara-saudara, inilah jebakannya. Saya kira kita semua juga paham, bahkan sering mengatakan, wah gaya hidupnya sekarang hedon ya, dia hedon ya, dia hedon ya. Dan ini adalah jebakan iblis bagi kita. Alkitab juga mengatakan dunia kita ini, kalau Bapak Ibu masih ingat 2 minggu lalu saya khotbah, saya katakan tidak menjadi sama dengan dunia. Karena dunia sering menawarkan kepalsuan-kepalsuan. Kesenangan-kesenangan yang palsu. Karena itulah saudara hati-hati. Kita sudah capek-capek untuk mencapainya, sampai bertengkar, sampai berselisih, sampai bersengketa. Tapi ternyata yang kita perebutkan adalah yang palsu. Kesenangan yang palsu. Siapa yang akan bangga atau yang ketawa dengan kondisi itu? Ya iblis. Nggak usah jauh saudara, kita kembali ke Taman Eden aja. Ketika Adam dan Hawa, hidup mereka sudah senang sebenarnya, tapi datang iblis, dia ganggu Hawa. Dia katakan apa? Hawa, sebenarnya engkau tidak akan mati kok kalau kau ambil buah itu. Tetapi Tuhan tahu kalau kau ambil, engkau akan jadi seperti, kan keinginan yang diganggu. Engkau akan jadi seperti Allah. Keinginan mulai diganggu, engkau akan jadi seperti. Saudara-saudara, ini kan jebakan sampai hari ini. Hawa nafsu kita berpikir engkau akan jadi seperti. Engkau akan jadi seperti, makanya keinginan itu kadang jadi liar. Apa batasan keinginan? Gak ada saudara. Tidak pernah orang puas setelah keinginan tercapai. Begitu tercapai di A, kan dinaikin lagi levelnya. Keinginan berikutnya. Tercapai, naik lagi berikutnya. Betul saudara? Akhirnya kita tanpa sadar, ini dikatakan diperbudak oleh hawa nafsu, oleh keinginan itu. Yang tidak lagi peduli kalaupun orang lain jadi korban. Gara-gara pemenuhan keinginan kita. Ini berbahaya saudara. Hati-hati. Jadi sebenarnya yang dikatakan hedonai ini adalah hanya kesenangan yang sifatnya emosional. Sesaat. Yang tidak bersifat permanen. Ini yang Tuhan ingin ingatkan pada kita. Kesenangan itu hati-hati loh. Kalau itu hedon, hati-hati. Hati-hati. Nah, akhirnya dikatakan begini ayat yang ketiga. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hanya kamu habiskan, hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Menarik saudara, kata memuaskan di sini ternyata bisa juga dibaca dengan membiayai kebutuhan hedonmu. Jadi artinya begini, kita minta sama Tuhan sesuatu, tapi yang kita minta itu sebagai biaya untuk keinginan tadi itu. Membiayai. Saudara-saudara, saya kira semua kita pahamlah. Ada istilah social cost ya. Artinya begini, kalau kita ingin memilih hidup kita di level yang mana, ada cost-nya di situ. Kalau saudara memilih hidup dalam katakanlah low level lah, katakanlah orang-orang di kelas bawah, itu cost-nya rendah, betul nggak saudara? Ya nongkrongnya juga paling dia, kalaupun kafe, ya kafe-kafe yang kopinya masih 10.000 lah, masih oke lah, kan gitu kan. Karena teman-teman ya mampunya begitu. Tapi begitu saudara naikkan level saudara ke middle misalnya, ya udah kopi 25.000. Ke kafe yang kopinya 25.000 kan tambah mahal dia. Apalagi saudara naikkan ke high class dia, yang kopinya 60.000. Itulah teman-teman yang begitu kan. Nah susahnya kan begini. Kita mampunya bayarnya low level, tapi pengennya nongkrong di high level. Bangkrut enggak? Akhirnya kita memaksakan diri. Akhirnya tipu sana tipu sini. Akhirnya kita jadi astuti, asli tukang tipu. Saudara-saudara, karena apa? Kita yang memilih. Padahal sebenarnya hanya karena kita merasa, supaya orang tahu bahwa saya begini, supaya orang tahu begini. Iya, nggak masalah sih. Paulus juga mengatakan, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu itu kelimpahan. Artinya apa? Boleh kita hidup mengikuti gaya takluk, memang kita punya kemampuan di situ. Jangan juga terlalu pelit bagi diri sendiri, saudara. Punya uang tetapi nggak pernah mau jajan.
Aku takut jangan sendiri. Nggak apa-apa, ajak teman kalau takut sendiri. Kalau saudara nggak bisa berdoa, ajak pendeta. Pendeta pintar doa makan. Ya saudara-saudara, jangan juga lah terlalu udah diberkati Tuhan, nggak dinikmati berkatnya. Cuma ditabung. Loh ada, saya pernah cerita kan. Kita pernah ada anak muda di gereja kita, dia kerja di bank. Satu ketika dia katakan sama saya, Om, ada nasabah kami, sederhana sekali orangnya. Datang naik angkot. Ini sudah peristiwa beberapa tahun yang lalu, udah lama. Datang naik angkot, cuma pakai sendal jepit, pakai celana pendek. Dia cuma datang setiap awal bulan untuk print out aja buku tabungannya dia. Terus dia baca, dia senyum-senyum pulang, dia naik angkot lagi. Padahal uangnya miliaran loh Om. Kok nggak nikmatinya uangnya? Terus saya bilang, nikmatnya dia adalah ketika lihat angkanya gede di buku tabungan. Itu nikmatnya dia, itu cara menikmati hartanya begitu. Lihat, uangku sekian, dapat bunga sekian bulan ini. Kalau saudara, apa yang mau dinikmati saudara? Apakah puas dengan buku tabungannya yang angkanya banyak? Nolnya banyak? Enggak ya? Halo, kok nggak jawab sih? Beda cara orang menikmati hidup. Tapi hati-hati saudara. Jangan sampai kos kita untuk kebutuhan hedon ini melampaui kemampuan kita. Itu hanya menjadi alat dari iblis untuk memecah rumah tangga. Tuntutan istri yang berlebihan. Masih ingat kan ya di video-video singkat itu, seorang istri katakan dia sakit pergi ke dokter, terus suaminya tanya, apa kata dokter? Dokter bilang aku kurang pergi-pergi, kurang rekreasi. Apa kata suaminya? Kalau gitu kita ke dokter lain. Padahal istri udah saya bangga sekali, waduh ini ternyata aku kurang pergi-pergi. Iya kan? Tapi suaminya keberatan, gaya hidup beda soalnya. Istri pengen di atas, suami tahu diri, ada di bawah. Hei para istri tolonglah. Kalau ada dokter begitu cari dokter lain. Banyak dokter sini, maaf ya para dokter ya. Jadi saudara hati-hati loh, ini jebakan. Inilah cara iblis merusak rumah tangga. Inilah cara iblis merusak pertemanan, merusak persahabatan. Kadang-kadang saudara, ada orang, dia hobi sekali makan, tapi nggak pernah mau bayar. Kan itu juga merusak itu. Akhirnya apa? Dia nggak dikeluarkan dari grup, tapi akhirnya teman-temannya buat grup baru. Yang namanya tidak ada, betul nggak? Betul, lalu yang pengalaman. Akhirnya dibilang, kok sepi grup kita sekarang ya? Bukan sepi. Orang buka lapak baru yang tanpa Anda ada. Halo, ya itulah hidup masa kini ya. Makanya saudara ada best friend 1, best friend 2, ya enggak? Oke. Tapi saudara, akhirnya Alkitab ingin ingatkan kita setidaknya dalam 3 hal untuk menghindari jebakan-jebakan tadi itu. Mesti dalam Yakobus pasal yang keempat, di ayat 4 dikatakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Dunia di sini sejarah dengan gaya hidup tadi itu, hedon tadi itu dunia. Itu permusuhan dengan Allah. Artinya apa? Kalau itu yang kita coba kejar, kita sedang membangun permusuhan dengan Allah. Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kita mengaku anak Tuhan, tapi ternyata bersahabat dengan dunia. Yang secara tidak langsung kita sudah memisahkan diri dari Tuhan. Ingat saudara, ketika kita belajar minggu lalu dari Mazmur 18, hidup di jalan Tuhan. Di jalan Tuhan enggak ada yang begitu kan. Jadi kalau saudara memilih hidup begitu, berarti saudara di jalan yang lain. Di jalan yang agak lain. Ya saudara ya, yang Tuhan tidak ada di situ. Lihat ini, itu permusuhan dengan Tuhan loh. Tanpa sadar kita sudah membuka pintu itu bermusuhan dengan Tuhan. Sebenarnya sih kadang saya berpikir, memang kalau saya nggak begitu memang kenapa rupanya? Kalau saya nggak punya itu memang kenapa rupanya? Tapi ada orang kalau enggak, keinginan nggak tercapai, kayaknya mencak-mencak dia, kayaknya stres dia. Itu saudara hati-hati loh. Sekali lagi,
Iblis menggunakan cara-cara licik. Tujuannya untuk merusak hubungan. Untuk buat kita bertengkar. Untuk buat kita berkelahi. Untuk membuat kita mulai bersengketa, saudara. Itu cara iblis. Saya kembali ke Taman Eden. Akhirnya kan Adam dan Hawa bersengketa kan. Buktinya ketika Tuhan bertanya pada Adam, apakah kau makan? Langsung dikatakan apa? Perempuan itu Tuhan. Kan sengketa dimulai kan. Akhirnya anak-anaknya melihat contoh. Ketika Adam dan Hawa bersengketa, akhirnya anak mereka siapa? Kain dan Habel bersengketa. Enggak merasa berat itu abangnya bunuh adiknya. Hati-hati saudara. Tanpa kita sadari, Bapak Ibu, suami istri, maaf. Anak-anak sedang belajar tentang arti kesatuan dari kita. Dalam rumah tangga kita. Ya. Nah, peringatan yang kedua. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita diinginkannya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Hedon ini disamakan dengan orang yang congkak oleh Alkitab. Mengikuti hawa nafsu bagi Alkitab itu adalah ciri-ciri orang yang congkak, orang yang sombong. Saya kadang berpikir bisa juga dia punya krisis identitas sendiri sehingga harus begini begitu supaya orang menganggap aku. Hati-hati. Dikatakan congkak, sombong, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudara-saudara, tidak salah sekali punya keinginan. Tapi cara mengujinya coba berdoa pada Tuhan. Kalau keinginan itu memang keinginan yang benar, pasti Tuhan berikan. Karena Alkitab juga mengatakan dalam Filipi 4, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Bukan keinginan ya. Yang perlu bagi kita, Allah mengasihani orang yang rendah hati. Nah, kemudian peringatan yang ketiga, saudara, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Iblis perlu lawan, saudara. Jadi kalau saudara, ini konteksnya sama ya, Yakobus pasal yang keempat. Jadi berapa istilah digunakan oleh Yakobus di sini? Tadi congkak, duniawi, sekarang kaitkan dengan iblis. Artinya apa? Iblislah yang menunggangi hawa nafsu kita untuk merusak hubungan kita. Sehingga terjadi di ayat 1 di pertengkaran, perselisihan, sengketa. Dikatakan lawan iblis, ia akan lari daripadamu. Saudara, dalam Alkitab ketika Yesus dicobai iblis, percobaan pertama itu jadikan batu jadi roti. Yesus jawab, apa? Bukan dari batu saja, bukan dari roti saja manusia bisa hidup, tetapi dari semua firman yang keluar dari mulut Allah. Itu kutipan dari apa yang dilakukan oleh Tuhan di zamannya Musa di padang belantara. Kita udah lihat ya, ketika Tuhan turun ke mana. Kemudian iblis enggak menyerah, dibawa ke bait Allah, suruh lompat, pasti Tuhan akan menatang engkau. Apa kata Yesus? Jangan cobai Tuhan Allahmu. Dan yang ketiga, iblis enggak menyerah, saudara. Dibawa ke atas gunung, diperlihatkan Yerusalem dengan segala kemegahannya. Dikatakan apa? Sembah aku, semua kuberikan padamu. Di situ Tuhan enggak tahan lagi. Enyah kau iblis. Karena sudah sangat berlebihan, saudara. Jadi saudara, kalau ada orang agak aneh-aneh permintaannya, katakan, enyah kau. Siapa? Gak berani bilangnya ya. Ya, enyah kau. Boleh juga, tapi jangan di telinga orang bilangnya, saudara. Nggak usah nuding ke orang lah. Enggak, ini saya tidak berkata pada orang lain. Kalau agak liar keinginan saudara, enyah kau iblis. Saudara, saya berkata pada iblis. Tapi kadang iblisnya kan kelihatan. Enggak, ini caranya saudara supaya kita menghentikanlah pikiran-pikiran jahat itu. Maka dikatakan lawan iblis, ia akan lari daripadamu. Dan kemudian dalam saat yang sama mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu.
Mendekatkan diri kepada Allah. Kalau mendekat kepada Allah pasti iblis nggak punya ruang. Nggak punya kesempatan. Tahirkanlah tanganmu. Mulai kita serahkan tangan kita kepada Tuhan. Hai orang-orang yang berdosa. Dan sucikanlah hatimu. Serahkan hati kepada Tuhan. Saudara-saudara, kenapa dikatakan hai kamu yang mendua hati? Karena di hidup ini memang sama seperti Yesus katakan pada murid-muridnya. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Makanya saudara dalam hidup kita bertarung sebenarnya. Keinginan roh dan keinginan daging. Bertarung kita. Maka jangan mendua hati. Sebagai anak Tuhan, percayalah. Tuhan tahu kok yang kita perlukan. Tuhan ingin bawa kita lebih tinggi dari yang kita pikirkan bahkan. Tuhan akan memenuhi segalanya yang kita butuhkan dalam hidup ini, saudara. Karena itu, lihat di sini, kasih karunia Tuhan itu. Tadi katakan, kasih karunia Tuhan itu lebih dari segalanya. Saudara tahu artinya kasih karunia? Kasih karunia artinya kita menerima sesuatu bahkan tidak layak seharusnya kita menerimanya. Anugerah Tuhan ada pada kita. Kiranya Tuhan menolong kita dalam hidup kita, supaya kita tidak jadi bahan permainan dari iblis, dengan kelicikan duniawi, yang mencoba memanjakan kehendak kita, nafsu kita, gaya hidup kita. Tapi mendekatlah kepada Allah. Mendekatlah kepada Allah. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati kita.